Terima kasih JR untuk introduction-nya yang so kind, so generous. Bapak Ibu Saudara semua, kita sama-sama dalam 35 menit ke depan belajar sama-sama tentang intergenerational leadership. Pertanyaan Bapak Ibu yang akan diajukan akan menolong kita bersama untuk lebih tajam melihatnya. Saya percaya bahwa intergenerational leadership, walaupun mungkin istilahnya baru, tetapi adalah desain dari kerajaan surga. Nanti saya akan coba menunjukkannya. COVID menolong kita untuk mempercepat proses agar masuk ke intergenerational leadership. Nah, kalau kita terus-menerus tidak mengaplikasikan model kepemimpinan seperti ini, maka seperti yang sudah-sudah banyak resources, aset kerajaan surga yang wasted, terbuang sia-sia. Itu akan melukai stewardship kita, penata layanan kita, membuang-buang apa yang Tuhan percayakan pada kita. Saya akan pakai slide, nanti sekali lagi ada pertanyaan, ada linknya untuk bertanya. Pertanyaan Bapak Ibu semua sangat penting untuk menolong kita maju lebih jauh tentang pemahaman ini. Ya. Oke. Lah, saya mau beri komentar sedikit. Saya di topiknya intergenerational leadership, the now and next movement. Nah, saya ingin menceritakan pemahaman saya tentang istilah now and next. Jangan sampai now and next dipahami sebagai now and next leaders. Ya, jadi itu berlawanan dengan tesisnya intergenerational leadership. Jadi kalau next leader itu artinya urut kacang. Kamu belum leader, saya udah leader, kamu nanti masuk setelah saya. Itu berlawanan dengan tesisnya intergenerational leadership. Jadi now and next movement, bukan now and next leaders, bukan now and next generation. Seakan-akan saya itu generasi yang sekarang, yang lain-lain itu yang next, yang sebelum saya itu yang pas. Ya. Tapi dalam intergenerational leadership, semua kita adalah leaders now, ya, dan generation now, hanya beda pengelompokannya. Maka the now and next yang saya maksudkan adalah the now and next movement of God's Spirit. Teman saya dari Singapura, Pastor Xiao Hao dari Heart of God Church, berapa kali menyampaikan hal ini yang sangat resonate dengan saya. Generation is not about replacement, it is about reinforcement. Jadi setiap kali kita ngomong generasi, kita berpikir tentang satu generasi masuk, satu generasi keluar, kayak giliran begitu. Ya, dalam intergenerational leadership, generation bukan replacement, tapi reinforcement. Satu komplement yang lain dalam decision making table yang sama, meja pengambilan keputusan yang sama, bukan gantian, bukan urut kacang, bukan giliran, tapi semua generasi yang ada di meja pengambil keputusan yang sama. Sekali lagi, generation is not replacement, tetapi reinforcement, sama-sama memimpin. Nah, kita pinjam dari sosiologi, ada pembagian seperti ini. Ya, cuman saya perlu ingatkan dulu, jangan stereotip orang berdasarkan pengelompokan generasi atau mengurung orang seakan-akan kamu harus begini karena kamu umurnya sekian. Saya kira tidak benar. Juga saya banyak baca soal generation, saudara akan lihat berbagai ahli mengelompokkannya tahunnya beda-beda. That's okay too. Cuman saya ingin tunjukkan ada 6 generasi di sini. 5 diantaranya sudah ada di angkatan kerja. Yang pertama tradisionalis, itu katanya sebelum tahun 46 lahirnya, tahun 25 sampai 46, kontribusinya yang bisa diandalkan apa? Hardworking, kerja keras, konsisten, willpower-nya besar, respect dan loyal. Baby boomers yang lahir tahun 46 sampai 61 ya lebih banyak kompetitif. Bigger is better. Legacy, experience penting. Generasi X yang tahun 61 sampai 81
adaptif, life work balance, education itu penting, speed is important, kecepatan itu penting. Gen Y atau milenial 81 sampai 96 biasanya multitasker ya, karena mulai banyak di waktu lahir besar di komputer, jadi buka satu window, windownya buka window lain dan segala macam. Jadi busy is the norm. Kalau enggak busy rasanya merasa guilty. Networkers, great networkers, looking outside the box, action driven, and transparency sangat penting. Gen Z yang tahun 96 sampai 2011 lahirnya, ya digitally savvy, super optimistic about the world karena melihat keajaiban digital dan teknologi. Mereka bukan melihat outside the box, tapi mereka tinggal di luar box. Purpose is very important. Nah, Gen E belum ada yang masuk lapangan kerja. Tapi di samping ini ya, kalau tidak dibawa bersama-sama dalam satu meja, bisa terjadi benturan. Satu itu. Kedua, kalau pemimpin di tingkat atas hanya satu generasi, ya misalnya hanya milenial, kita kehilangan value hardworking dari tradisionalis, atau competitiveness dari baby boomers, atau speed daripada Gen X, ya, living outside the box purpose dari Gen Z. Jadi semua sangat diperlukan. Kontribusi akan hilang kalau generation tidak duduk di meja yang sama. Nah, secara psikologis, tidak hanya tadi sosiologi, secara psikologi perkembangan, kita lihat mereka-mereka yang di bawah 24 tahun, itu fokusnya kepada idealisme. Jadi mimpinya besar, idealismenya besar. Arab Spring, kejatuhan Orde Baru, people power di Filipina, semua dikerjakan oleh mahasiswa, anak-anak high school. Karena idealismenya besar. Begitu kita lulus kuliah, mulai masuk kerja, umur 25, 26, sampai umur 40-an, kita membangun karir kita. Ya. Jadi climbing the ladder, mulai membangun structure dalam hidup kita. Fokusnya kepada building what you have. Nah, setelah itu, kita mulai masuk 45 ke atas, kita baru mikir significance. Ya, significance is important. Tidak hanya sukses, tapi significant. Dan kemudian setelah kita melewati umur 60, kita berpikir legacy is very important. Tapi sekali lagi, jangan disamakan, jangan distereotip, jangan generalisasi. Ini pembagian yang secara umum berlaku. Kalau sampai ini tidak diperhatikan, kalau kita yang mimpin di sebuah gereja atau sebuah pelayanan, semuanya usianya 60 tahun misalnya, kita kehilangan idealism, risk taker daripada generasi muda. Kalau yang mimpin semua generasi muda, kita kehilangan wisdom of the old. Ya, kita kehilangan building structure daripada mereka yang usia 26 sampai 45 tahun. Jadi kita harus bawa semua on the table, bukan urut kacang, bukan giliran. Nah, kenapa intergenerational adalah imperatif, harus. Ya, pertama, ada 3 poin yang saya mau argue. Nomor 1, kepemimpinan adalah karunia Tuhan. Roma 12 ayat 8. Jadi idealnya yang memimpin, ya, entah itu gereja, pelayanan, perusahaan, atau apa saja, adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan dengan karunia ini. Make sense. Ada karunia kepemimpinan, ya yang punya karunia yang mimpin. Bukan yang paling banyak umurnya, bukan yang paling banyak gelarnya, atau jenis kelamin tertentu, atau paling tinggi IQ-nya. Seringkali dalam organisasi, dalam gereja, pelayanan, kepemimpinan bukan ditentukan oleh karunia, tapi oleh umur, oleh gelar, oleh IQ, oleh senioritas atau tenure, lamanya sudah di sini, berapa lama. Jadi kenapa imperatif intergenerational? Karena kepemimpinan adalah karunia, dan karunia mesti ada di atas, bersama di dalam meja pengambil keputusan. Yang nomor 2, leadership is about decision making. Ya, kepemimpinan itu adalah pengambilan keputusan. Ya. Kalau seorang pemimpin, walaupun dia digaji sebagai direktur,
walaupun kursinya kursi direktur, mobilnya mobil direktur, ya, jabatannya ada, tetapi kalau dia tidak bisa ngambil keputusan, dia bukan pemimpin. Pemimpin tugas utamanya adalah mengambil keputusan untuk orang banyak atau untuk orang lain. Kalau ada pemimpin yang megang jabatan, ya, punya posisi sebagai pemimpin, tapi tidak berani mengambil keputusan, atau tidak pandai mengambil keputusan, atau tidak belajar mengambil keputusan, maka pengikutnya akan sengsara. Kelihatannya ada pemimpin, ternyata tidak ada pemimpin. Nah, kita pimpin macam-macam di gereja, ya. Ada banyak macam orang-orang yang kita pimpin, baik itu personalitinya, baik itu umurnya, baik itu pendidikannya. Paling bagus kalau di meja decision making, top leadership ada dari berbagai generasi. Karena kemudian kita bisa melihat keputusan, bisa dapat data sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita mau inspire generasi manapun juga ada perwakilannya di decision making table, di pengambil keputusan. Ada yang umur 20-an, ada 30-an, dan segala macam. Dan data yang kita miliki akan bagus kalau datang dari berbagai generasi. Keputusan yang baik itu kalau well-informed decision. Keputusan yang sudah digodok dengan informasi yang maksimal dan relevan. Ya. Dan itu dimungkinkan hanya dengan intergenerational leadership. Yang ketiga, kepemimpinan adalah relationship. Relationship itu tidak mudah. Ya. Kepemimpinan yang saya maksud di sini bukan kepemimpinan yang manajerial, itu lebih gampang. Ngatur proyek, ngatur orang lebih gampang. Tapi kepemimpinan yang mimpin orang, yang ngatur orang, itu lebih sulit. Karena ada karakteristik yang berbeda dari usia, gender, personality, generasi. Ya, maka memiliki tim yang terdiri dari berbagai representation akan menolong kita. Make sense kalau begitu bahwa intergenerational itu imperatif. Beberapa underlying konsep yang mendasari intergenerational leadership. Nomor satu, intergenerational leadership itu selalu shared leadership atau team leadership. Lawan katanya shared leadership atau team leadership adalah one man show. Biasanya satu orang ini entah pendirinya atau seorang pemimpin yang karismatik. Keuntungannya shared leadership apa? Atau team leadership? Collective minds. Pikiran banyak orang disatukan, digodok, diadu, sampai kemudian keluar yang terbaik. Kalau one man show, ya kemajuan organisasi ini hanya bergantung pada otaknya satu orang ini. Sedangkan kalau share leadership, maka ada banyak brains, banyak pengalaman, banyak aset, banyak perjumpaan dengan Tuhan yang bisa memperkaya kemajuan gereja ke depan, kemajuan pelayanan ke depan. Konsep nomor 2 di balik intergenerational leadership adalah leadership by function. Nah, kebanyakan organisasi, atau enggak tahu mungkin 90% kali, organisasi, gereja, segala macam, leadership by position. Ya, artinya yang mimpin itu adalah bos, di pucuk pimpinan, posisi, bukan function. Seperti saya katakan tadi, punya posisi tapi tidak berfungsi. Kalau leadership by function, ya, maka yang dihasilkan adalah connectedness. Leadership by function berfungsi seperti spider web. Jadi yang dipentingkan connectedness, tidak selalu hierarkikal, masing-masing semua bisa berfungsi dengan maksimal sesuai dengan kekuatannya. Kalau leadership by position, itu garisnya orang Jawa bilang ringkih, karena hanya line of command. Ya, kadang-kadang line of command-nya itu ada gambarnya Sudirman, gitu ya, rupiah atau dolar. Jadi leadership by function itu bentuknya seperti spider web, connectedness,
Ya, Roma 12 ayat 8 tadi, sedangkan leadership by position, kalau organisasi leadership by position, seringkali terjadi banyak politik. Jangan berpikir politik hanya terjadi di gedung DPR, MPR, politik juga banyak di organisasi Kristen, di gereja, di mana-mana. Ya. Karena apa? Karena melihat leadership sebagai position, bukan sebagai function. Yang ketiga, konsep yang ketiga adalah intergenerational leadership adalah strength-based leadership. Ya. Jadi masing-masing yang duduk di decision making table, pengambil keputusan tertinggi, beroperasi berdasarkan karunia-Nya, berdasarkan strength yang dia miliki, berdasarkan desain yang Tuhan buat untuk hidupnya. Dan kata kuncinya adalah outcome. Kenapa orang itu di sini? Kenapa orang itu di siapa-siapa saja yang duduk dalam top leadership? Outcome-nya ini, misinya kita ini, visinya ini. Kita butuh orang-orang seperti ini untuk memimpin kita. Butuh eksekutor, butuh mentor, butuh segala macam di pucuk pimpinan. Strength-based leadership. Sedangkan lawan katanya strength-based leadership adalah tenure atau seniority. Ya, saya pernah mimpin organisasi, saya tanya manajernya, dia berkata bahwa ya saya ditunjuk jadi manajer karena saya paling senior, tenure. Ya, organisasi yang hanya bersandar pada seniority, fokusnya hanya kepada proses, supaya tidak ada gejolak bagaimana. Ya, supaya prosesnya dipelihara, tradisinya, yang penting jangan ada gejolak. Jadi itu adalah konsep-konsep yang mendasari intergenerational leadership. Saya juga mau meluruskan beberapa misunderstanding, salah mengerti. Intergenerational leadership is not, bukan regeneration atau succession plan. Jadi banyak orang berpikir regeneration atau succession plan itu intergenerational, bukan. Ya, bukan sama sekali. Intergenerational itu adalah semua generasi duduk sama-sama, memimpin sama-sama dengan pembagian tugas yang jelas. Ya, tentu ada satu orang yang facilitate, yang moderate, yang make final decision tentu ada. Ya, tetapi bukan succession plan, bukan giliran. Yang kedua, kesalahan mengertian banyak orang adalah bukan career path. Ya. Jadi kamu mulai dari bawah, kalau kamu yang bagian yang paling rendah umur sekian, nanti manajer, supervisor umur sekian, selanjutnya umur sekian, ya bukan begitu. Saya pernah bicara dengan seorang pendeta tentang bagaimana melibatkan para pemuda dalam gereja, dalam kepemimpinan gereja, dan dia katakan sudah saya libatkan, tapi mereka nggak mau. Saya tanya kepada kaum mudanya, loh katanya Bapak pendetanya bilang udah dilibatkan, kalian enggak mau. Kelompok pemudanya bilang, ya kami diminta datang gereja, disuruh-suruh terus katanya. Jadi dalam melibatkan kepemimpinan tadi saya katakan adalah decision making. Bukan sekedar disuruh-suruh, jadi bukan career path. Career path perlu, tapi dalam pembicaraan kita sebagai intergenerational leadership, itu bukan sekedar kalau umur sekian harus jabatannya apa, tugasnya apa. Jadi jabatan dan tugas leadership bukan berdasarkan urut kacang atau urut usia. Nah ini penting, intergenerational leadership itu bukan multi-generational leadership. Banyak orang pikir kepemimpinan kami udah macam-macam generasinya, ya kayak gereja kita ada yang 60, ada yang 80, ada yang 40, 30, 15. Itu belum menjadi intergenerational kalau belum terjadi interaksi. Kalau cuman satu organisasi atau satu tim leadership di sebuah gereja, di sebuah sinode ada macam-macam generasi tapi tidak ada interaksinya, ya, maka itu bukan intergenerational, itu multi-generational leadership. Nah, intergenerational berbeda, ada interaksi. Jadi kalau intergenerational goal-nya ya bukan sekedar semua duduk di satu meja bersama, satu meja pengambil keputusan,
tetapi bahwa salah satu goalnya adalah meningkatkan tim ini, leadership tim ini, supaya makin efektif. High performing team bagaimana? Itu harus jadi goal. Interaksi yang intens, yang intentional, supaya makin efektif. Dampaknya makin bagus. Jadi bukan asal masing-masing kerja bagiannya masing-masing, tetapi interaction di antaranya menghasilkan atau melipat kali gandakan. Jadi sekali lagi, banyak orang berpikir yang ketemu saya bilang, gereja saya sudah intergenerational. Tapi seringkali yang saya lihat multi-generational leadership, bukan intergenerational. Karena tidak intentionally membangun interaksi antar generasi di pucuk pimpinan. Ya. Nah, ini beberapa hal, skenario yang pernah terjadi dan saya rasa pernah melihat, mengalami, atau menjadi saksinya. Kalau intergeneration tidak ada dalam sebuah gereja, organisasi, ada kasus ya, seorang pemimpin yang karismatis, yang pendiri atau yang hebat dipakai Tuhan, kemudian meninggal dunia. Seringkali dalam gereja-gereja yang Pantekosta, karismatik, modelnya seperti ini. Kemudian saya modelnya adalah satu pimpinan yang karismatik, ya. Kemudian tidak ada yang menggantikannya. Dan sayang sekali apa yang sudah dibangun tidak bisa diteruskan. Pemimpin karismatik itu bisa menjadi berkat, ya tentu aja karena ada karismanya, tetapi bisa juga jadi liability. Karena kalau dia tidak mengenal konsep intergenerational leadership, maka dia akan tanpa sadar kehadirannya menutup mulut semua orang di sekitarnya. Ya, karena orang sekitar kita tahu apa yang kita mau dengar. Kita mau dengar apa yang kita dengar, apa yang kita mau dengar. Jadi akibatnya justru menjadi liability buat gereja sendiri, buat organisasi. Nomor 2, kasusnya adalah seorang pemimpin mempersiapkan penerusnya yang lebih muda, ya generasi next generation, nantinya menggantikan dia setelah dia pensiun. Jadi selama mungkin 15-20 tahun, pemimpin muda ini yang punya banyak kapasitas, yang bisa disumbangkan untuk mengambil keputusan di pucuk pimpinan yang lebih baik, tersia-siakan. Aset yang Tuhan titipkan nganggur mungkin 15-20 tahun, sampai dia menjadi pemimpin berikutnya, dan dia kemudian menyia-nyiakan pemimpin setelah dia juga. Kasus ketiga, tim kepemimpinan di puncak organisasi atau gereja terjadi dari pertemanan satu generasi sejak muda. Dulu sama-sama pelayanan waktu mahasiswa, umurnya sama, terus mereka menikah, berkeluarga, jadi tua, terus pelayanan sama-sama. Sekarang sudah umur mungkin 65 tahun semua. Betapa ruginya organisasi ini. Karena apa? Seperti saya katakan di awal tadi, kalau yang mimpin sebuah gereja umurnya 65 tahun semua, mungkin khotbahnya semua isinya how to finish well. Ya, tidak akan ambil resiko baru, tidak ada inovasi baru, boro-boro lihat outside the box atau tinggal di luar box. Tapi kalau dicampur dengan yang Gen Z, Gen Y, maka akan lebih kaya lagi. Tapi banyak organisasi yang saya temui seperti nomor 3. Nomor 4, ada seorang guru SMA yang berprestasi luar biasa. Ya. Kemudian oleh yayasan pikir ini orang bagus, kemudian dipromosikan jadi kepala sekolah SMA. Begitu jadi kepala sekolah SMA, yayasan kaget kok performanya parah. Ya. Sekali lagi, leadership it's a gift, leadership by function. Ya, orang ini panggilannya desainnya guru, tapi dia kemudian dipromosiin linear sekali. Jadi pemimpin, akibatnya organisasi dirugikan. Ini semua terjadi kalau tidak ada intergenerational leadership. The kingdom pattern. Saudara kalau baca kitab di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan pada manusia govern the world. Ya, bahasa Indonesia kuasailah bumi, tapi saya senang terjemahan govern atau lead. Kalau sudah lihat di Wahyu 5 ayat 10, kita juga akan memerintah bersama Yesus. Katanya sama, govern with Christ. Govern is leadership. Hanya dengan memainkan role kita sebagai good and godly leaders,
maka rencana Allah bisa tergenapi dengan sempurna. Nah, di ayat 2, pasal 2:18 Tuhan berkata, ya, waktu manusia sudah menerima mandat untuk govern the world, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Jadi Kejadian setelah diberi visinya, misinya untuk govern, untuk memimpin, Tuhan bilang di Kejadian 12, it's not good. Tidak baik manusia sendiri. Harus ada team, shared leadership. Yang kedua, kalau sudah lihat Yesus setelah dia memberikan setelah bangkit dari kematian, kemudian dia berikan amanat agung. Amanat agungnya adalah muridkanlah. Sementara engkau pergi, kemanapun engkau pergi, muridkanlah semua orang. Muridkan itu gimana? Muridkan artinya saudara, zaman itu, Rabi berjalan dengan murid-muridnya. Rabi tidak jalan sendirian. Rabi berjalan dengan murid-muridnya, seperti Tuhan Yesus. Jadi dari perjanjian lama dan perjanjian baru, sampai alone. Ya, memandangkan tidak baik memimpin sendirian. Di perjanjian baru jangan jalan sendirian. You don't have the right to walk alone in this world. Selalu bawa orang lain, selalu ada shared leadership journey bersama orang lain. Itu patternnya. Apa yang dijanjikan oleh intergenerational leadership? Satu, kingdom stewardship. Ya. Nah, kalau saudara tidak menerapkan intergenerational leadership, ya, maka stewardship kita akan bolong karena kita tidak memanfaatkan aset dari setiap generasi untuk mencapai hasil yang maksimal dari gereja bagi Tuhan. Banyak karunia, banyak kontribusi dari generasi-generasi yang tercecer, tidak dipertimbangkan dalam pengambil keputusan tertinggi di gereja dan di organisasi. Jadi stewardship sangat penting. Ya. Kalau kita, saya kira ini value, kingdom value yang sangat penting. Stewardship, jangan sampai disia-siakan. Yang kedua, saya masih ingat waktu itu ada yang interview John Maxwell. Nah, ditanya kriteria pemimpin Kristen yang baik bagaimana? Ya, dia bilang integritas, courage, macam-macam, ya, compassionate dan segala macam. Terus ditanya lagi, kalau misalnya boleh milih 3 apa? Ya, 3 ya, integrity, courage, dan avid learner. Kalau boleh milih 1 saja, yang paling penting apa? Dan dia bilang avid learner, artinya pemimpin tugas utamanya itu growing. Kalau pemimpin tidak grow, semua yang dia pimpin tidak akan grow juga. Jadi pemimpin yang baik itu selalu fokus kepada bagaimana dia menjadi pemimpin yang baik. Di dalam konteks salah satu yang dalam memimpin gereja, organisasi, kalau pemimpinnya terus belajar dan bertumbuh dan terus menjadi pemimpin yang lebih baik, maka itu memberikan harapan kepada yang dipimpinnya, memberi semangat pada yang dipimpinnya karena potensi kedepannya tidak terbatas. Semakin pemimpinnya grow, semakin organisasinya akan grow. Di dalam konteks intergenerational ini tempat belajar yang paling kaya. Pemimpin satu generasi bisa belajar dari generasi yang lain. Ini menaburkan pengharapan di organisasi. Yang ketiga, kalau kita tadi saya katakan pemimpin itu pengambilan keputusan, ya, maka dengan adanya intergenerational, most likely kita akan come up dengan keputusan yang terbaik. Karena banyak orang bilang, loh, tapi kita keputusan kan dengar suara Tuhan. Nah, sekarang yang dengar bukan hanya 1. Ya. Tuhan bisa ngomong dengan si A, si B, dari generasi yang muda, yang tua, dan segala macam. Jadi akan well-informed decision, the best decision possible dibanding kalau hanya 1 orang yang mimpin. Yang keempat, highest ministry effectiveness. Katakan tadi, goalnya daripada intergenerational leadership bukan sekedar multi-generation kumpul dalam satu grup kepemimpinan, tetapi intentionally membangun jaringan yang kuat, kesatuan yang kuat, sehingga menghasilkan high performing team. High performing team punya kingdom impact yang maksimal.
Jadi intergenerational bukan sekedar multi-generational, intergenerational menghasilkan high performing team yang ujungnya adalah kingdom impact. Kenapa banyak orang tidak melaksanakan intergenerational walaupun mungkin sudah tahu atau pernah dengar? Satu, karena tantangan komunikasi. Kalau saya kumpul dengan orang-orang seusia saya, umur 60-an, maka kita gampang bicaranya. Ya, bahasanya sama. Kita ngomong obat kolesterol, obat diabetes, dan segala macam. Bagaimana jalan pagi, diet, supaya tetap fit. Anak-anak umur 20, ya, teman-teman pemimpin yang usianya 35, bahasanya beda lagi. Yang 20-an mungkin beda lagi. Jadi kita lebih senang, milih gampangnya memimpin dengan tim orang-orang yang seusia. Berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang yang beda generasi tidak gampang. Ya. Untuk itu banyak orang menghindari ini. Ya. Tugas nomor 1 kepemimpinan tadi saya katakan adalah decision making. Nomor 2, communication. Setelah keputusan diambil harus dikomunikasikan. Kalau bahasanya tidak sama akan sulit. Nomor 2, karena banyak pemimpin walaupun tidak berkata begitu, tapi enjoy kekuasaan. Kekuasaan memberikan privileges, self-esteem, kemudahan-kemudahan. Kalau kita shared leadership, sayang. Ya. Kalau kita empower orang, maka power kita akan berkurang. Jadi walaupun kita tidak mengaku seringkali, tapi seringkali kita ada rasa emannya. Dengan share leadership berarti power kita berkurang. Kemungkinan ketiga karena budaya organisasi. Budayanya memang dari dulu suka mendewakan satu orang misalnya. Kayak banyak di Amerika sekarang dengan Trump dan segala macam. Budaya organisasi tidak mendukung bertumbuhnya akuntabilitas. Ya. Banyak pemimpin yang karismatik biasanya di organisasi yang tidak banyak akuntabilitas atau share leadership menuntut akuntabilitas, saling menolong, saling menopang, tapi juga saling menjaga. Ya, bagaimana bisa berkomunikasi dengan open dan respectful. Nah, banyak di bagian dunia tertentu di timur di mana kita tidak ngomong di depan pemimpin, kita ngomong di belakang pemimpin. Tapi bagaimana ada budaya yang ngomong di depan dengan respectful tapi honest. Dan kemungkinan keempat, banyak orang tidak ke arah intergenerational leadership karena memang belum tahu cara mulainya gimana. Ya, belum lihat contoh-contohnya bagaimana. Syarat untuk memulai ini ada 2 aja. 1, level 5 leadership dan budaya organisasi yang menumbuhkan paradigma kepemimpinan antar generasi. Level 5 leadership sudah baca Jim Collins book Good to Great. Antara lain kriterianya adalah humility, kerendahan hati, team player, ya, disiplin yang tinggi dan pembelajar ulung dan budaya organisasi. Budaya organisasi seperti apa yang mendukung intergenerational leadership? 1 adalah kolaborasi. Ya. Jadi kalau kita masuk intergenerational shared leadership itu seperti masuk dalam tidak seperti, tapi saya ingin ambil perumpamaan omongannya Martin Luther. Dia pernah bilang, what if the purpose of marriage is not happiness, but holiness? Bagaimana kalau tujuan pernikahan itu bukan untuk kebahagiaan model Hollywood, tetapi untuk kekudusan. Sama juga, what if entering into shared leadership it's not for power, it's not for success, but for holiness. Jadi kolaborasi, bekerja sama, itu hanya mungkin kalau kita merendahkan hati, memandang yang lain lebih penting. Teamwork. Learning organisasi. Organisasi yang ingin terus jadi lebih baik, itu budaya yang penting. Culture of trust dan accountability. Organisasi harus bisa melihat perbedaan bukan ancaman. Bukan perbedaan adalah completing, not competing. Leaders is not competing, tapi completing one another. Dan yang terakhir, outcome orientation. Best idea wins. Ya. Jangan keliru bahwa shared leadership itu bukan konsensus. Semua harus setuju dulu baru diambil keputusan, bukan. Tapi pemimpin mendengarkan semua possible argument. Mendengarkan apa yang didengarkan masing-masing anggota tim dari Tuhan. Sebelum dia mengambil keputusan terakhir. Tetap ada akuntabilitas, ada yang mengambil kata akhir, tapi semua
punya tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Propose indikator, saya diminta untuk indikatornya kalau gereja organisasi punya intergenerational seperti apa. Nomor satu, saya katakan minimal di top leadership-nya atau syukur kalau di tiap level leadership-nya, di manajemennya semua, ada minimal 3 generasi yang berinteraksi. Ya, dalam leadership team, khususnya yang atas, minimal ada 3 generasi yang berinteraksi, bukan hanya multi-generational. Yang kedua, ada trust culture. Ini ada ukurannya. Covey punya ukuran trust culture itu seperti apa ngukurnya. Yang ketiga, improve team decision making. Jadi kalau kita bisa ngukur trennya, maka keputusan makin hari makin bagus kualitasnya diambil bersama-sama. Yang keempat, healthy interaction. Caranya tahu kalau di organisasi ada healthy interaction gimana? Ya, kalau tidak ada orang ngomong di belakang orang lain. Ya, artinya kalau ada masalah ngomong pada orangnya, jangan ngomong kepada orang lain. Kita rapat di meja pimpinan, ngomong apa saja boleh, terbuka, pendapat dikeluarkan. Begitu kita keluar dari sini, kita satu suara. Tidak ada yang ngomong di belakang. Itu healthy interaction. Yang kelima, increase investment. Investment yang terus meningkat untuk membangun pemimpin di tiap generasi secara merata. Ini indikator yang saya usulkan. Bisa didebat. Nah, ini mentor saya, salah satu mentor saya punya 5 mentor, salah satunya ini, C.P. Samuel di India, New Delhi. Ya katakan intergenerational leadership is not a strategy, but a culture. Banyak orang pikir supaya lebih sukses, kita terapkan shared leadership, intergenerational leadership. Dia katakan bukan. Intergenerational is a culture. It is a kingdom culture. Ya, budaya, bukan strategi. Tapi betul-betul kita hidupi setiap hari. Intergenerational leadership, dia bilang, is spiritual leadership. Kepemimpinan antar generasi adalah kepemimpinan yang rohani. Itu sebabnya intergenerational leadership akan sukses, akan berbuah banyak di dalam environment, dalam suasana di mana semua mendengarkan suara Tuhan. Cari suara Tuhan. Cari kehendak Tuhan, dan sangat lapar akan firman Tuhan. Jadi ini bukan strategi manajemen, it is a spiritual leadership. Ya, kalau masing-masing tiap generasi sama pengen dengar suara Tuhan dalam mengambil keputusan, cari kehendak Tuhan, dan lapar akan firman Tuhan, maka antar generasi, kepemimpinan antar generasi ini akan flourish, akan berkembang dengan luar biasa. Langkah-langkah berikutnya ada 5 sebelum saya selesai. Ya, langkah praktis yang bisa diambil, sederhana saja. 1, create atau bentuk tim dari berbagai generasi. Kalau sudah pendeta, gembala sidang, CEO daripada NGO, bentuk tim antar generasi untuk meluncurkan ini. Dari berbagai departemen, organisasi ini, berbagai generasi, bentuk tim kecil untuk memikirkan bagaimana kita mulainya. Tim ini kemudian berdoa, berpuasa, dan belajar sama-sama, cari best practice, di mana dipraktekkan intergenerational. Ada enggak bukunya, ada enggak kesaksiannya, bisa enggak dikunjungi, ya, ke Singapura atau ke Surabaya. Ketiga, di-identify, dikenali hal-hal apa yang perlu segera berubah dari culture yang ada sekarang, yang menghalangi kita untuk move ke sana. Jadi stumbling block atau penghalang yang terbesar apa? 1, 2, atau 3 dikenali dan coba diadres. Biasanya masalah budaya. Yang keempat, create roadmap. Ya, planningnya, prioritasnya, guidelines, dan matrix. Matrix itu artinya cara ngukurnya bagaimana, indikatornya seperti yang tadi saya usulkan. Dan kelima tentunya kemudian meluncur. Saat kita luncurkan ini tentu saja tidak langsung sempurna. Kita belajar berjalan. Saya ingin menutup dengan Markus 2 ayat 21 dan 22. Baru-baru ini saya melihat ayat ini dan melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Ya.
Dikatakan di ayat 21, tidak ada orang yang menambal baju tua dengan kain yang masih baru. Jika seperti itu, tambalan kain baru akan merobek baju tua itu dan membuat sobekannya makin parah. Jadi kalau sudah baca ayat ini, penulisnya atau Tuhan Yesus berkata, saya suka baju yang tua, jangan sampai rusak. Tapi saya juga suka baju yang baru. Ya, dua-duanya saya suka. Tapi kalau interaksinya ya dipaksakan dengan cara keliru, dua-duanya wasted. Jadi God, He wants to preserve. Dia mau pertahankan generasi yang tua, generasi yang baru bersama-sama. Harus saling melukai, mengorbankan yang baru, dipotong untuk yang lama, atau mengorbankan yang lama untuk yang baru. That's not kingdom model. Dua-duanya contribute, bukan saling mengorbankan. Yang kedua, yang sering kita pakai juga, tidak ada orang menuangkan anggur baru dalam kantong kulit tua. Jika seperti itu, anggur akan merobek kantong kulit itu sehingga baik anggur maupun kantongnya rusak. Tuhan sayang kantong yang tua pun Tuhan sayang, anggur yang baru Tuhan sayang. Tapi kalau interaksinya adalah saling makan, saling mengorbankan, saling cari keuntungan, siapa yang lebih penting, siapa yang duluan, maka dua-duanya wasted. Anggur dan kantong anggur memang harus sama-sama, tapi tidak saling makan. Ya, bisa juga anggur lama dengan kantong lama, anggur baru dengan kantong baru. God want to preserve both the old generation and the young generation, the new generation together. Dua-duanya precious di mata Tuhan. Dua-duanya itu pentingnya intergenerational, karena tiap generation itu indispensable, tidak bisa digantikan oleh yang lain. Itu sebabnya tiap generasi perlu duduk di meja pengambil keputusan yang sama. Saya berharap ini bisa menolong kita paling tidak untuk mulai diskusi, memperdalam dan belajar. Tapi buat saya ini masalah yang serius sekali. Kalau tidak kita akan menyia-nyiakan banyak aset kerajaan surga, ya kita pasrah, kita mati urusan yang lain yang masih hidup, but that's not a good stewardship. God bless you all. Tuhan berkati saudara semua. Terima kasih.